Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, yang saya hormati Ketua IG Lebak, Pak Edi, yang saya hormati juga rekan-rekan panitia serta Bapak Ibu peserta webinar yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan ini di sela-sela kesibukan kita masih bisa menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan webinar yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Opik ya. Selanjutnya sholawat dan salam juga tak lupa kita curah limpahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan ini untuk memandu acara sampai akhir dan sebelumnya juga izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara apa saja yang akan kita ikuti hari ini dari awal sampai akhir. Untuk yang pertama pembukaan, kemudian dilanjut dengan pemutaran video atau menyanyikan lagu Indonesia Raya yang disusul dengan Mars Igi ya. Kemudian selanjutnya adalah sambutan sepatah dua patah kata dari Ketua IG Lebak, Bapak Edi Cahyapurnamalam. Kemudian yang selanjutnya adalah presentasi materi terkait webinar hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Opik. Kemudian sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Dan nanti untuk teknis tanya jawabnya silahkan Bapak Ibu untuk angkat tangan atau raise hand ya di Meet ini. Kemudian nanti saya akan sebut namanya dan silahkan bertanya dan kemudian Pak Opik akan langsung menjawabnya. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Mudah-mudahan sesuai dengan schedule kita akan selesai pukul sebelum asar ya, 15.30-an. Mudah-mudahan. Tapi sekiranya nanti ada pertambahan waktu karena terkait misalkan ada beberapa pertanyaan, nanti Pak Opik semoga legowo untuk menambah waktunya gitu ya, agar semua pertanyaan yang disampaikan oleh peserta bisa terjawab. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, baiklah kita mulai saja acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan dengan hikmat lagu Indonesia Raya yang kemudian disusul dengan Mars Igi. Silahkan. Pak Ketua, audionya tidak muncul.
Baik Bapak Ibu yang berbahagia, tadi sudah kita perdengarkan bersama-sama lagu Indonesia Raya yang kemudian disusul dengan Mars IG. Dan sebagai informasi tambahan bahwa kegiatan webinar hari ini adalah atas prakarsa Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Lebak. Dan sebagai tambahan juga bahwa IGI sendiri sebagai lembaga profesi concern di peningkatan mutu guru Indonesia. Jadi Bapak Ibu nanti jika sekiranya ingin tergabung bersama-sama dengan kami di Ikatan Guru Indonesia, nanti kita akan share link pendaftaran anggotanya di WA Group atau di chat setelah ini ya. Itu saja sebagai tambahan. Dan baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Lebak, Bapak Edi Cahya Purnama Alam. Kepada Pak Edi dipersilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar? Terdengar Ketua. Baik, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu adzim. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita bisa menghadiri kegiatan webinar aplikasi rapat untuk guru SD di tahun 2022. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita yakni Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, juga kepada kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu, para peserta webinar yang saya hormati, para guru di Kabupaten Lebak yang luar biasa dan guru-guru hebat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mengadakan kegiatan webinar ini dengan tujuan yaitu memberikan pembekalan kepada para guru, khususnya untuk guru SD, karena kita tahu bahwa ini kita sudah memasuki akhir di semester kedua. Tentunya pekerjaan guru yang paling berat adalah bagaimana memberikan penilaian kepada para siswanya. Berbagai macam aplikasi yang kita ketahui ya dan yang kita kenal di website, tentunya itu semua adalah merupakan media untuk membantu kita ya dalam memberikan laporan. Nah, sejatinya bahwa kurikulum 2013 yang dimiliki oleh Kemendikbud terkait dengan rapot ini hanya ada satu, yaitu e-rapot. Jadi langsung terhubung dengan sistem. Sementara di setiap daerah itu ya kita masih menggunakan secara manual ya, yang menggunakan aplikasi berbasis Excel, dan aplikasi tersebut tentunya sudah diadopsi isinya sesuai dengan rapot yang sudah diberikan oleh Kemendikbud. Oleh karena itu dari berbagai aplikasi rapot yang ada, tentunya ya kawan kita yaitu Pak Opik merupakan guru yang luar biasa, kreatif, membuat aplikasi rapot untuk mempermudah pekerjaan kita sebagai guru. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada guru untuk mengelola ya rapot. Nah, sudah barang tentu kita banyak menemukan atau pernah menemukan ya
fenomena di mana guru menitipkan pembuatan rapot kepada orang lain. Nah, ini sering terjadi. Nah, apakah guru itu tidak bisa menggunakan aplikasi rapot tersebut, ya, sehingga ada guru yang tidak bisa menggunakan teknologi. Oleh karena itu, kita mencoba untuk menyederhanakan supaya para guru ini semuanya bisa menggunakan aplikasi rapot tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu rata-rata guru kelas membuat atau mengelola rapot ini menggunakan aplikasi rapot yang sudah rusak atau kurang update. Ya. Nah, kebanyakan guru menggunakan aplikasi rapot ini di-download dari internet, yang mana KD muatannya lokalnya itu tidak sesuai dengan isi yang di Lebak, ya, khusus di Lebak. Oleh karena itu, IGI Kabupaten Lebak, ya, melakukan terobosan, ya, untuk membuat satu aplikasi rapot yang sudah disesuaikan dengan kondisi atau kurikulum di Kabupaten Lebak. Oleh karena itu, mudah-mudahan kegiatan webinar ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan tentunya segala hal yang terkait dengan aplikasi rapot tersebut nanti bisa ditanyakan kepada Pak Opik, karena memang beliau adalah orang yang membuat aplikasi tersebut, sehingga mudah-mudahan ini ada terus berkomunikasi, ya, dan ini dijadikan aplikasi ini dipakai oleh para guru di sekolah dasar di lingkungan Kabupaten Lebak. Mungkin itu saja, ya, sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Silakan diikuti kegiatan ini dengan seksama. Kemudian mudah-mudahan pekerjaan kita dalam memberikan laporan atau dalam membuat rapot ini semakin mudah dan semakin cepat. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Lebak, Pak Edi, atas sambutannya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Edi bisa kita bersama-sama pahami. Kemudian Bapak Ibu, saya sedikit mengingatkan lagi sebelum kita masuk ke sesi materi, dimohon nanti izinkan Pak Opik untuk menyelesaikan pemaparannya sampai dengan selesai dulu, ya. Jadi Bapak Ibu yang nanti di perjalanan selama presentasi dari Pak Opik ada hal-hal yang mau ditanyakan, mohon ditahan dulu, dicatat kalau perlu biar nggak lupa gitu ya. Jadi jangan sampai Pak Opik terpotong dan nanti dalam bahasa Sundanya ngayayai gitu ya. Pak Opik terberes, pertanyaan nggak terjawab. Jadi Ibu tahan dulu, tulis dulu sampai Opik selesai, baru kita nanti open diskusi, dan silahkan Bapak Ibu terbuka untuk menanyakan semua hal yang kurang dipahami. Mungkin itu ya tambahannya. Kemudian selanjutnya Pak Opik sudah standby? Siap Pak Andi, siap. Oke, siap. Baik Bapak Ibu, mari kita sambut saja pemaparan terkait aplikasi e-rapot yang akan disampaikan oleh Pak Opik. Pak Opik, suara. Terima kasih Pak Andi. Suara saya jelas nggak nih Pak? Jelas nggak suaranya? Suaranya jelas, tapi ada jelas ya. Ada di belakang itu nggak apa-apa ya? Iya, ada pemilihan RT di sebelah di musola. Oke, mangga Pak Opik silakan. Mohon maaf ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurlah mabadu. Yang saya hormati Pak IGI Kabupaten Lebak, Pak Edi Cahaya Purnama Alam, dan yang saya hormati pengurus IGI Kabupaten Lebak dan juga panitia webinar aplikasi rapor K13 SD terbaru, dan yang saya hormati para peserta semua, Bapak, Ibu, guru yang ada di tempat masing-masing. Kita di sini akan mempraktekkan aplikasi rapot. Saya anggap semuanya ini sudah
mendownload aplikasi rapot tersebut ya. Pertama-tama saya akan menerangkan awal mula kenapa aplikasi rapot ini ada. Jadi yang sudah disinggung oleh Ketua Igi tadi bahwa produk Kemdikbud itu e-rapot. Hanya saja di kita, di Lebak ya, khususnya di SD kebanyakan belum memakai e-rapot. Kenapa? Karena yang pertama karena SDM, yang kedua juga karena sarana prasarana. Jadi makanya di SD itu banyak menggunakan rapot alternatif, yaitu rapot berbentuk Excel. Nah, rapot alternatif itu yang berbentuk Excel itu dibuat oleh perorangan atau kelompok yang dibagikan secara luas kepada guru-guru. Jenisnya banyak, ada yang berbayar, ada yang gratis gitu. Nah, aplikasi yang akan kami bagikan ini adalah aplikasi rapot yang gratis ya. Yang versi ketiga, versi 1, versi 2 dulu berbayar. Cuman tahun ini saya sudah mantap untuk menggratiskan semuanya dan akan saya bagikan ke semua guru SD yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan bisa dipakai, dipergunakan sebaik-baiknya. Baik, karena waktu kita tidak banyak, saya akan langsung saja mungkin ya Pak Ketua, Pak Andi, akan langsung mempraktekkan dari awal mula kita mendownload sampai ke selesai memprint rapot. Baik Bapak Ibu, pertama-tama di link, maaf saya belum ini ya, belum share screen. Saya matikan dulu ya, mohon izin matikan ini biar lancar. Pertama-tama kita masuk ke linknya, link yang ini ya. Kemudian nanti akan diarahkan ke blog ke sini, kemudian di-download. Di sini downloadnya ya. Setelah terdownload, kita anggap saja sudah terdownload ya. Nah, ini filenya sudah terdownload. Nah, maka ada di sini ya. Nah, hasil downloadan ini kita ekstrak ya. Caranya klik kanan, terus extract here ya. Kemudian nanti muncul folder seperti ini. Kita buka foldernya, kemudian kita buka di sini ada 2 file ya, ada aplikasi rapotnya itu sendiri dan ada juga passwordnya. Kita buka passwordnya, kemudian kita lihat passwordnya adalah Kab Lebak. Username dan passwordnya juga Kab Lebak. Kita tutup passwordnya, kita buka aplikasinya. Ketika pertama kali dibuka, dia akan tampilannya seperti ini. Dia tidak bisa dipakai kalau misalnya tidak di-enable konten. Kenapa seperti itu? Karena aplikasi ini memakai makro ya. Jadi banyak kode di dalamnya. Kita enable konten ya. Kemudian nanti akan muncul user login. Nah, kemudian tampilannya akan full, tidak ada menu ribbon Excel di sini. Kita ketikkan passwordnya Kab Lebak. Oke, login berhasil. Nah, Bapak Ibu semua, sebelum saya lebih jauh, karena di pendaftaran saya lihat, di pendaftaran saya kan bikin kuesioner ya, itu untuk bagaimana nanti saya akan menerangkannya secara cepat atau lambat. Sesuai dengan kuesioner di sini, ternyata banyak yang mahir ya, berarti akan cepat berarti ini, tidak akan lambat tutorialnya. Kemudian apakah mahir dalam Microsoft Excel? Banyak juga yang mahir. Dan semuanya sepertinya pernah menggunakan aplikasi rapot berbasis Excel. Jadi saya akan menerangkannya sedikit lebih cepat ya. Ya mudah-mudahan kita selesai sesuai dengan jadwal. Nah, sudah login seperti ini. Yang pertama kali kita lakukan adalah mengisi data sekolah, kemudian data siswa, kemudian KKM,
kemudian data rapot, ya. Setelah itu semua isi nilai KI1, ya, yang ini KI1, KI2, KI3 dan KI4. Setelah mengisi semuanya, baru print recap dan print rapot. Nah, itu gambarannya ya. Nah, saya akan menerangkan ininya dulu satu persatu ya. Nah, di kiri atas ini ada penanggalan rapot, ya, dan di sini juga ada peserta didik terbaik, di sini ada prosesnya, di sini ada berapa laki-laki, berapa perempuan, dan di sini ada kepala sekolah, guru kelas. Nah, ini semua yang saya sebutkan tadi itu tidak bisa diklik ya. Itu hanya tampilan agar kita ketika mau print kita bisa melihat gitu apakah ini sudah benar atau belum. Contohnya ini NIP biasanya kan suka salah-salah gitu kan. Nah, kita bisa lihat dengan melihat menu aja kita udah selesai. Contoh lagi ini penanggalan rapotnya ini kan salah ya, 15 Juni kan harusnya 18 Juni. Nah, ini semua yang saya sebutkan tadi itu diubahnya di data sekolah. Kita akan mulai mengisi data sekolah ya Bapak Ibu. Kita isi data sekolah, contohnya SDN 2 Mekarjaya, NPSN diisi semua, alamat, email boleh diisi, boleh tidak ya. Nah, yang ini utility-nya kelas 5, saya akan contohkan kelas 6 ya. Di depan ini kan kelas 5 ya. Ketika saya ubah menjadi kelas 6 ya, maka di sini juga berubah jadi kelas 6. Jadi kita bisa tahu gitu, kita ngerjain kelas berapa. Kemudian pilih semester jangan sampai salah, karena kalau kita salah ngisi semester, maka KD-nya juga akan berubah. Untuk informasi, aplikasi ini itu bisa digunakan oleh kelas 1 sampai kelas 6, semua kelas. Dan juga semester 1 dan semester 2. Jadi tahun depan pun Bapak Ibu bisa menggunakan ini gitu. Kemudian sudah mengisi semester, isi jumlah siswa ya. Jumlah siswa. Misalnya jumlah siswanya ada 20 ya, 20. Nah, jumlah siswa ini unik ya. Uniknya kenapa? Karena kalau kita di sini isinya 20, maka di data siswa juga yang muncul hanya 20. Nah, itu salah satu kelebihan aplikasi ini. Biasanya aplikasi yang lain itu kalau 40 ya 40 datanya. Jadi kalau yang ini kalau diisinya 20 maka 20. Kita akan berubah di sini karena siswa kelas 6 saya ada 21, saya tulis 21. Maka nanti akan berubah juga di data siswanya ada 21 dan di rekapnya juga munculkan hanya 21. Sudah mengisi jumlah siswa, di sini tahun pelajarannya bisa dilihat di sini, bisa dipilih ya tahun berapa, misalnya 2021, 2022. Terus tanggal rapotnya tanggal 18. Ketika kita ubah tanggal 18, maka di sini juga berubah tanggal 18. Kemudian nama kepala sekolah dan guru kelas juga NIP-nya. Kita anggap selesai mengisi data sekolah, kita berarti siap mengisi data siswa. Nah, data siswa di sini masih kosong. Di sini yang harus diperhatikan adalah nama panggilan. Ada banyak yang nanya ke saya, kok nama panggilan nggak muncul gitu. Ketika namanya cuma satu kata itu nggak muncul. Misal namanya Andre. Itu nggak muncul. Kalau misalnya kita nulis Ahmad Dhani misalnya, maka muncul nama panggilan muncul Ahmad. Bentar ya. Maaf. Nah, muncul Ahmad. Ketika ada namanya Andre saja, maka tidak muncul apa-apa gitu di sininya di nama panggilan. Nah, itu karena di sini kodenya seperti ini. Jadi menghilangkan sebelah kanan. Solusinya itu dikasih spasi 2 kali, Andre spasi 2 kali. Kemudian enter, nanti muncul Andre seperti itu. Nah, untuk data siswa ini kita bisa ngambil dari data Dapodik, misalnya minta ke operator data Dapodik ya. Saya di sini sudah menyiapkan data yang dari operator saya. Ini juga harus diperhatikan oleh Bapak Ibu semua ketika kita mengcopy suatu file ke file yang lain, apalagi ke aplikasi rapot, itu harus mempastenya
paste nilai saja. Contoh seperti ini, kita pilih ini kelas 6 ya. Dari sini kelas 6 nih. Kita nama, kita copy ya. Kita copy nama. Kemudian kita paste ke aplikasi rapot di sini. Klik kanan. Nah, pastenya paste nilai nih, value. Kenapa harus seperti itu? Karena nantinya kalau misalnya yang kita copy itu ada datanya, nanti aplikasinya jadi error gitu. Ini untuk mencegah hal tersebut. Nah, ini terbukti ya, Andre Firmansah, namanya kosong di nama panggilannya. Tinggal tambahkan spasi 2 kali, kemudian enter, nanti ada. Nah, itu data siswa, kita anggap data siswa selesai ya, tinggal copy paste aja seperti tadi dari data Dapodik ini. Nah, berat badan, tinggi badan nanti. Ini semua nama, terus NIPD, NISN, semua di copy ke aplikasi rapot. Nah, kita anggap data siswa selesai. Kemudian kita ke KKM. Kita isi KKM. Nah, di sini KKM-nya masih kosong. Untuk KKM, silahkan Bapak Ibu sesuaikan menurut KKM di satuan pendidikannya masing-masing. Misalnya saya contohkan di sini KKM-nya 62 ya, untuk agama. Saya akan isi KKM dulu ya. Nah, untuk yang di luar Kabupaten Lebak, muatan lokalnya itu pasti bukan bahasa Sunda ya, pasti. Nah, ini bisa diubah ya. Ini bisa diubah, atau yang muatan lokalnya ada 3, silahkan ditambahkan di sini misalnya baca tulis Al-Qur'an. Nah, tambahkan juga di sini KKM-nya gitu. Tambahkan KKM-nya. Nanti hitungannya akan otomatis ya. Berarti yang A itu 87 ke atas, yang B 76, yang C 63, dan yang D itu 63 ke bawah. Seperti itu. Nah, kita fokus di sini. Kalau misalnya ini tidak sesuai, menurut Bapak Ibu tuh, misalnya 87 itu terlalu tinggi, bisa disesuaikan sesuai keinginan, namun akan mengubah formula. Tentu saja akan mengubah formula yang sudah dibuat. Tapi itu bebas saja, misalnya mau disesuaikan manual juga boleh. Gitu. Nah, oke. Kita bahas muatan lokal. Nah, muatan lokal di sini yang di aplikasi ini yang tersedia KIKD-nya itu hanya bahasa Sunda, sedangkan yang lain itu nggak ada ya. Kita kalau mau menambahkan atau mengedit KD itu ke sini ya, ke menu edit KI dan KD. Namun sebelumnya, karena untuk menjaga biar aplikasinya tidak error atau tidak ya. Jadi saya kunci gitu ini ya, agar aman. Tapi kalau mau diubah silahkan. Caranya ke sini nih, unprotect KIKD. Nanti akan muncul seperti ini password. Passwordnya bisa dilihat di mana? Dilihatnya di sini, tombol tengah ini ada passwordnya di sini. Seperti itu. Misalnya kita di luar Lebak misalnya, ingin menambahkan KD bahasa Jawa. Nah, tinggal diubah di sini aja. Nah, KD yang ini tinggal diubah, gitu, diketik kalau sudah di unprotect. Seperti itu. Dan kalau yang mau menambahkan, nah di sini kan kompetisi dasar baca tulis Al-Qur'an yang kita ketik tadi di KKM. Nah, tinggal ditambahkan KD-nya di sini. Seperti itu. Ini kelas 1 semester 1, kalau kita pinggirin gitu ya. Kelas 1 semester 2, kelas 2 semester 1, sampai kelas 6 semester 2. Oke, nah KKM ini muncul dong nilainya 63. Dan prosesnya juga sudah 100%. Ya. Kemudian kita mengisi data sekolah sudah, data siswa sudah, KKM sudah, mengisi data rapor. Nah, data rapor ini maksudnya
ukuran badan, kondisi kesehatan, absensi dan lain-lain ya, sampai ke saran. Saran ada di sini, ada di ujung. Baik. Tadi kan kita sudah data siswanya akan muncul nama siswa ya, sudah di input di sana. Nah, tinggal di sini juga di copy paste aja data dari Dapodik ya. Karena di Dapodik itu ada berat badan, atau mau manual juga mau ditimbang lagi siswanya juga boleh. Itu malah lebih bagus gitu. Pendengaran misalnya sangat baik, kita isi sangat baik misalnya. Penglihatan sangat baik. Gigi baik. Nanti ini semua muncul ketika kita ngeprint rapotnya. Terus absensi tinggal isi angka-angka saja, misalnya berapa, 8 misalnya, seperti itu. Izinnya misalnya 5, sakitnya misalnya tidak ada. Kalau tidak ada, kosongkan saja. Untuk ekstrakurikuler pramuka misalnya dia itu baik atau sangat baik, kita tulis baik. Nah, ekstrakurikuler pilihan misalnya dia ekskulnya pramuka gitu. Kita tulis di sini pilihan 1 pramuka. Nah, keterangannya apa pramuka? Pramuka lagi salah. Komputer, maaf. Komputer misalnya, ekstrakurikuler komputer. Di sini baik atau tidak baik ya? Misal cukup baik misalnya. Terus pilihan 2 kalau ada silakan diketik ya di situ. Terus prestasi juga silakan diketik sampai dengan saran. Nah, sambil berjalan ini saya juga mau menyebutkan kelebihan-kelebihan aplikasi ini. Aplikasi ini dibanding aplikasi yang lain itu lebih simpel karena kita ngisi data siswa nggak terlalu banyak gitu. Yang dibutuhkan di rapot aja gitu. Nggak sampai kan kalau data Dapodik itu sampai penerima PIP atau tidak gitu, nomor telepon, email segala macam kan banyak. Nah, sedangkan di sini ini dibuat simple aja itu, yang ada di rapot aja seperti itu. Kemudian kita anggap semuanya sudah beres ya, data siswa beres, data sekolah beres, KKM juga sudah selesai, data rapot. Nah, sekarang kita input KI 1 ya. Kita input nilai KI 1. Nah, di sini KI 1 kenapa dia deskripsinya sudah muncul? Karena penulisan atau penilaian KI 1 ini kita menggunakan frekuensi, bukan nilai 80, 90, bukan seperti itu, tapi frekuensi. Misal Ananda Agus ini dalam beribadahnya dia pernah dibimbing berapa kali gitu. Misal PB ini perlu bimbingan ya. Perlu bimbingannya dia tuh berapa kali? Misal 7 kali gitu ya. Contoh 7 kali. Sedangkan dia inisiatif sendiri gitu. Ketika beribadah dia nggak harus disuruh atau apa. Bagus gitu ya. Berapa kali misal frekuensinya? Misalnya 10 kali misalnya. Maka yang muncul adalah yang sangat baiknya gitu dalam beribadah. Maka deskripsinya akan berbunyi seperti ini. Ananda Agus sangat baik dalam ketaatan beribadah, baik dalam syukur, berdoa, dan toleransi. Gitu. Jadi yang muncul adalah yang mana frekuensinya yang terbesar gitu. Contoh kita di Ananda Andre ya. Misalnya Ananda Andre ini beribadah sangat baiknya 1 kali, sedangkan perlu bimbingannya misalnya 10 kali. Maka yang akan muncul adalah Ananda Andre ini baik dalam berperilaku syukur, berdoa, toleransi, dan sudah mampu. Karena dia bimbingannya banyak, sama kita dibimbing terus, maka dia sudah mampu bahasanya. Ya. Sudah mampu dalam meningkatkan beribadah gitu. Ketaatan beribadah. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi, ini tidak diisi nilai tapi frekuensi ya. Frekuensi. Nah, sama dengan KI 2. KI 2 juga seperti itu. Sama seperti itu. Oke. Ini kecepatan nggak ini? Pak Andi, Pak Ketua? Kecepatan nggak? Saya rasa sedang, Pak Opik. Ya. Kecepatan? Sedang Enggak, ya? sedang ya. Okay. Siap. Sedang ya. Oke, kita lanjut misalnya KI 1 dan KI 2
sudah selesai kita anggap. Nah, kita tinggal ngisi KI 3 dan KI 4. Kita klik KI 3 maka muncul seperti ini. Nah, di KI 3 ini baru kita tulis nilai. Ya, saya akan mencontohkan nilainya. Misal di sini di KI 3.9 Ananda Agus itu misalnya 75 misalnya ya. Terus di 3.10 itu 88 misalnya. Sedangkan 3.11 dia 80 misal. Kita contoh seperti itu aja dulu ya. Maka di deskripsi ya, di deskripsi yang akan muncul adalah nilai maksimal dan nilai minimal. Seperti apa? Seperti ini. Ananda Agus sangat baik dalam apa? Nah, yang muncul adalah KI yang nilainya tertinggi 88 dalam apa? Nah, dalam KI yang mana nih? Dalam KI 3.10 gitu. Dalam memahami kisah keteladanan Nabi. Misalnya seperti itu. Dan apa? Dan cukup baik. Nah, nilai minimal, nilai paling sedikitnya itu 75 dan cukup baik dalam memahami apa? Ini di KI 75 itu KI 3.9. Nah, jadi seperti itu. Yang muncul ada nilai maksimal dan juga nilai minimal seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, terkait nilai ini apakah semua KD harus diisi? Itu banyak yang bertanya seperti itu. Yang malas ngisi katanya pengen satu nilai aja. Sebenarnya sih apa ya? Harusnya semua. Tapi kalau mau satu juga tidak apa-apa. Kalau diisinya satu, berarti nanti deskripsinya tidak beragam gitu. Karena yang diisi cuma satu KD doang. Makanya saya harap semua KD harusnya diisi. Dari nilai harian, nilai tengah semester, sampai nilai akhir semester. Nah, itu semua nanti akan menjadi nilai akhir. Nilai akhirnya ini sebagai contoh 81. Ini yang akan muncul di rapot ya, nilai, predikat, sama deskripsi. Seperti itu. Setelah PAI misalnya tinggal PKN diisi bahasa Indonesia sampai dengan mulok ya, muatan lokal. Kalau muloknya sampai 3 ya berarti 3-3-nya. Kalau muloknya 1 ya 1 aja ini gitu. Nah, kelebihan yang ini aplikasi ini dia kolomnya itu menyesuaikan dengan jumlah KD gitu. Kita lihat di PAI kolomnya banyak ya. Kolomnya banyak tuh. Karena memang maksimal KD PAI itu ada segini, ada kalau nggak salah ada 15 kolom gitu. Sedangkan di misalnya IPA itu sedikit 5, IPS cuma 4 gitu. Nah, ini menyesuaikan sehingga kita juga ngisinya nyaman gitu. Oke. Misalnya ini sudah selesai ya KI 3, kita isi KI 4. Seperti tadi, KI 4 ngisinya seperti tadi. Satu-satu gitu KD gitu. Atau kalau sudah punya nilai, Bapak Ibu sudah punya filenya, tinggal di copy paste aja ke sini gitu. Nilai per KD-nya. Oke, kita setelah mengisi semua datanya sampai ke data nilai juga kita sudah isi ya. Hal yang perlu kita lakukan adalah print rekap dan print rapor. Nah, saya tidak akan menggunakan file yang ini karena yang ini kan kosong ya, untuk menjelaskan saja. Saya akan buka file yang asli yang saya pakai gitu. Saya tutup dulu sebentar. Biasanya saya menggunakan yang hasil downloadan itu jadikan master. Ketika kita mau buat rapot, kita copy lagi dengan nama yang berbeda. Misalnya seperti ini nih. 2021-2002 rapot kelas 5 semester 2. Jadi kita enak gitu, di depannya tahun kita tinggal nyari tahunnya gitu. Kita buka. Nah, kemudian kita
Masukkan username-nya seperti biasa, kabel bak. Password-nya juga kabel bak. Login ya. Nah, kita print recap. Ini kelebihannya print recap seperti yang saya bilang tadi, kalau siswanya 17 ya yang tampil 17 gitu. Ketika kita ngeprint CTRL-P ya, ini akan otomatis sudah disesuaikan gitu, sudah rapi gitu. Tinggal dicetak aja print ke sini. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, karena di sini kebanyakan sudah mahir dalam komputer dan Excel-nya juga sudah mahir. Di sini nggak ada tombol print, tapi kita bisa menggunakan CTRL-P ya. Tombol CTRL plus P. Nanti akan muncul seperti tadi. Seperti ini. Misalnya ini kepotong. Ya, tanda tangannya kepotong. Itu bisa diperbaiki dengan cara seperti ini. Kita ubah modenya jadi mode break preview ya. Break preview seperti ini. Nah, kita tinggal tarik gitu. Tarik ke bawah kalau misalnya itu terpotong. Ya, tarik seperti ini gitu. Ya, mudah saja. Kalau sudah selesai misalnya tinggal balik lagi ke normal, mode normal. Nah, sudah print recap, kita sudah lihat recapnya ya. Sudah tahu rankingnya berapa gitu, rata-ratanya jumlahnya. Nah, ini muncul gitu prestasi. Jadi kita bisa tahu yang peserta didik terbaiknya Fitriani gitu, dengan nilainya segini gitu. Kita tahu dengan lihat menu aja kita sudah mengetahui. Kemudian sudah print recap, kita print rapor. Nah, di sini ya. Print rapor ini cover sama data raport itu hanya untuk kelas 1 semester 1 saja. Jadi untuk kelas yang atasnya, yang lainnya itu pasti sudah punya, kecuali belum punya, silahkan di print kalau belum punya. Nah, di sini ada nomor ya. Ini maksudnya nomor absen 1 Agus Nurdin, absen 2 Andi Ruswandi. Jadi kita printnya satu-satu gitu. Misalnya ini kan kelas 5 ya. Berarti kita ngeprint rapotnya yang ini nih, rapot kelas 4, 5, dan 6, kelas atas. Karena apa bedanya ini dengan ini? Kalau kelas bawah itu tidak ada mapel IPA dan IPS. Gitu. Tidak ada mapel IPA IPS ini di sini tuh. Makanya berbeda ya. Makanya kalau misalnya kita settingnya kelas 5, maka kita ngeprintnya juga yang ini ya, yang kelas 5 aja, jangan yang format kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu semua, yang perlu diperhatikan, itu terkadang ya, aplikasi itu kalau dipindahkan ke komputer yang lain, yang memiliki resolusi layar yang berbeda, maka dia akan sedikit bergeser gitu. Ini saya alami sendiri ketika saya pindahkan aplikasi rapot ini ke komputer yang ada di sekolah, karena komputer yang ada di sekolah itu layarnya cukup besar ya, berbeda dengan laptop, agak bergeser gitu sedikit. Ketika saya ngeprint rapot, halaman 1 ini nih, halaman 1 yang ini malah ada di halaman kedua, kepotong gitu. Nah, solusinya sama seperti tadi, mudah sekali ya. Kita klik di sini, mode break preview ya. Kita ubah modenya seperti ini. Misal ketika kita mau ngeprint, posisi halaman 1 ada di bawah sini, ikut ke halaman 2, maka caranya tinggal tarik aja. Nah, tinggal ditarik seperti itu, sudah selesai, beres. Kita cek tuh halaman 2 oke, halaman 3 juga oke, halaman 4 oke, sampai halaman 5. Halaman 5 nggak oke nih, kita tarik sedikit. Nah, seperti itu. Kemudian kita balikan lagi ke mode normal. Tinggal di print CTRL-P. Ya. Ada 5 halaman. Tuh. Nah, seperti itu. Misal 1 Agus Nurin sudah, tinggal yang kedua Andi Ruswandi. CTRL-P lagi, terus print lagi. Yang kalau sudah, yang ketiga sampai selesai. Seperti itu. Nah,
pada tahap ini kita sudah beres gitu pekerjaannya. Jadi cepat, hanya mengisi data sekolah, data siswa, KKM, data rapot, dan data nilai, boleh langsung memprint rekap dan print rapor. Ya. Mudah-mudahan yang saya paparkan tadi tidak terlalu cepat ya. Kenapa saya cepat-cepat seperti itu? Karena yang pertama pesertanya juga udah jago-jago ya, dalam komputernya juga udah hebat lah. Kemudian waktu juga, karena waktu kita tidak lama, jadi ini sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Jam 3 sudah selesai gitu memaparkan aplikasi rapot. Toh ini sebenarnya gampang, hanya beberapa poin aja yang harus diketahui. Ini sebenarnya yang tidak mempunyai basic Excel pun bisa mengisinya gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan paparannya. Mungkin kita langsung aja masuk ke tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Opik ya. Singkat, padat, jelas gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahaminya, dan nanti tenang saja, bagi Bapak Ibu yang butuh pengulangan, nanti kita akan upload video ini ke channel YouTube Igi Lebak Official. Nanti saya akan share linknya di grup WA setelah proses uploadnya selesai. Dan baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi diskusi lah, tanya jawab ya. Silakan Bapak Ibu angkat tangannya, raise hand, dan nanti silakan setelah saya izinkan, baru Bapak Ibu menyalakan mikrofonnya dan langsung mengutarakan pertanyaannya, dan langsung saja dijawab sama Pak Opik gitu ya, biar tidak tertumpuk-tumpuk pertanyaannya. Maka silakan Bapak Ibu sekalian. Baik, yang pertama. Izin bertanya boleh Pak? Oke, boleh sekali Ibu. Kita kasih kesempatan untuk Ibu Christian Med, Bapak ya? Bapak atau Ibu ini, maka dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi bertanya, yang saya tanyakan, pada saat input KI 3 ataupun KI 4, kan tadi kalau misalkan nilai tertinggi dan nilai terendah ada di deskripsi ya Pak ya? Iya, betul. Gimana kalau nilai yang diinput per siswa itu misalkan nilainya sama Pak? Apakah nanti semuanya muncul atau bagaimana? Karena yang sudah-sudah, kalau inputnya sama yang saya gunakan itu di sekolah, itu jadi deskripsinya sangat panjang, jadi mungkin beberapa lembar jadinya Pak, gitu Pak. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, akan saya langsung jawab aja ya. Kita akan lihat nih KI 3 ya Pak ya. KI 3. Oke, saya akan menggunakan aplikasi yang tadi ya. KI 3 dan KI 4 ya. Sebentar Pak ya. Ini sebenarnya sebentar. Saya share screen. Misalnya sama gitu Pak ya, di yang mana? Yang semuanya sama gitu KD-nya, nilainya. Pak? Halo? Halo Pak. Suara saya kedengeran nggak nih Pak? Kedengaran Pak Opik, kedengaran. Tadi kalau nggak Ini salah. misalnya sama gitu. Nanti masuk ke
Iya, iya. Kalau Kan misalkan kalau dalam sama, satu, kalau ya ini dalam ya, dalam 3 KD ini sama gitu, 88 semua. Gitu. Apa seperti apa? Apa yang sini misalnya 77-nya ada 2 gitu. 88-nya ada 2 enggak atau sama seperti semua, itu? Pak. Sama semua. Sama Sama semua. semua, Pak. Jadi Dianggap 88 semua misalkan. Ya. oh 88 semua. Oh, kalau 88 semua Nah, maka akan seperti ini. Jadi yang diambil adalah jadi yang muncul adalah 1 KD aja. Jadi sangat baik doang. Tidak ada nilai minimalnya karena minimalnya juga sama dengan maksimal gitu. Seperti itu. Seperti itu, Pak ya. Jadi yang muncul nanti KD yang paling awal 3.9. Seperti itu. ya, Pak. Oke. Sudah jelas, Pak ya? Iya, Pak, sudah jelas. Soalnya kemarin ya yang saya pakai itu kalau misalkan sama semua, itu muncul Jadi semua di panjang ya? deskripsi. Jadi panjang. Iya. Iya, Jadi nggak muat gitu lembar. ya di rapot. Berarti Tuh. ini kalau misalkan sama enggak. semua, berarti ambil yang KD yang pertama ya, Pak ya? Iya, Yang KD yang paling pertama dia kiri muncul tadi. 1 doang. Iya, betul. Oh, oke. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Oke, baik kita lanjut ke menanya yang kedua, Ibu Nike Gemiarti ya. Ibu, mangga dipersilahkan. Halo Ibu Nike. Atau mungkin kalau terkendala sinyal, kita lanjut dulu ke Ibu Nur Hasanah. Ibu Nur Hasanah Belianti dipersilahkan untuk mengutarakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, terkait rapot yang sekarang dipraktekkan ya, ini digunakannya bisa sekarang atau mulai tahun ajaran baru gitu? Apa harus langsung diterapkan? Soalnya memang kalau dilihat pas di print itu ya, ngelihatnya hampir sama juga ya kayak rapot yang kemarin gitu ya. Nah, kan kalau untuk istilahnya sekarang kan masih diraba-raba lah. Bisa dipelajari. Kira-kira bagaimana Pak? Oke, ini bisa langsung dipakai Bu untuk tahun ini, tahun depan juga bisa. Kalau misalnya tidak ada perubahan kurikulum, jadi bisa sampai 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan kalau kurikulumnya masih sama ya bisa pakai gitu. Dan ini aplikasi yang kami tawarkan ini adalah aplikasi yang KD-nya itu terbaru. Kadang di internet tuh banyak saya lihat KD-nya itu udah KD yang usang gitu, udah lama. Gitu. Ya, ini KD ini saya share screen ya. Biar terlihat oleh semuanya. KD-nya saya download dari kementerian. Nah, berbentuk ini PDF. Saya ubah ke Word, terus diubah lagi ke Excel satu persatu ya, semua pelajaran. Luar biasa Pak Opik. Makanya ini kalau dibilang tidak mungkin salah sih, tidak mungkin salah karena dari sana gitu, dari kementerian. Iya. Gitu, dari sini nih peraturan Menteri Pendidikan ya. Seperti itu Bu. Jadi Ibu boleh langsung menggunakan aplikasi ini. Silahkan dibagikan. Cuman sebagai bentuk apresiasi kepada kami yang membuat, tolong membagikannya itu kepada semuanya ya. Jangan langsung filenya gitu, tapi linknya aja gitu. Itu sangat itu jadi bentuk apresiasi kepada kami gitu. Iya Pak, terima kasih. Gimana Ibu? Ada lagi pertanyaannya? Ya cukup, terima kasih. Ya sama-sama Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut ke penanya yang selanjutnya itu Bapak Sahrul. Kepada Pak Sahrul dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji?
Alhamdulillah, insyaallah. Taufik, Ya, pertama saya merasa bangga ya atas upaya Kak Taufik memberikan pencerahan kepada terima guru-guru. kasih Pak. Yang kedua, apakah raport yang digagas oleh Taufik ini sudah dihakpatenkan oleh Taufik melalui kementerian? Karena saya rasa nanti ada saja oknum-oknum tertentu yang memperjualbelikan kreativitas dari Taufik ini. Betul, betul. Jadi saran saya upayakanlah ada hak paten untuk Taufik agar ada penghargaan atau reward dari pemerintah khususnya kementerian. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Punten ini. Amin. Saya izin jawab ya Pak Andi. Mohon mangga. Tapi nanti akan saya lempar juga sih ke ketua. Soalnya ini pertanyaannya agak sulit sih. Soalnya terkaitnya tadi biar aplikasi ini tidak biar ada ininya ya, apa hak patennya. Sebenarnya aplikasi ini belum ada hak patennya. Dari versi 1, versi 2 belum ada hak patennya. Ini juga di Kecamatan Panggarangan, karena Opik tugasnya di Kecamatan Panggarangan, Opik juga sudah mulai mau ke kabupaten gitu dengan cara menghubungi MKKS dan UPT gitu, tapi masih dalam proses gitu. Tapi mudah-mudahan juga berjalan dengan lancar. Nanti kalau misalnya lancar, tahun depan akan di workshopkan seperti itu. Jadi akan di satu lebakan gitu. Biar Kabupaten Lebak menggunakan raport yang seragam gitu, tidak berbeda-beda. Seperti itu. Nah, terkait itu Ketua IGI mungkin yang lebih ini ya ke kabupaten gitu. Gimana itu kita supaya ini biar tadi seperti kata Pak Haji, biar tidak ada yang mencuri lah istilahnya. Gimana itu Pak Ketua? Mangga Pak Edi. Ya, terima kasih. Suara saya jelas? Jelas Pak Edi, jelas. Jelas Ketua. Ya. Ya. Terima kasih atas masukan dan sarannya. Memang kekayaan intelektual itu harus kita lindungi ya. Terkait dengan hal ini di awal Pak Opik menyampaikan kepada saya terkait dengan keinginan untuk memberikan penjelasan paparan terkait dengan aplikasi rapor. Karena itu saya mengapresiasi dengan mengadakan kegiatan webinar ini dengan tujuan kita akan memberikan sosialisasi kepada para guru ya, khususnya untuk membantu pekerjaan mereka. Oleh karena itu kami dari IGI Kabupaten Lebak akan terus mendorong ya, apresiasi pada pengurus kami. Alhamdulillah Pak Opik sudah luar biasa memberikan pencerahan untuk kita semuanya, dan tentunya kita tidak akan begitu saja membiarkan. Insya Allah hal-hal yang terkait dengan tadi hak paten kita akan terus ya, supaya tidak ada pihak-pihak yang menyalahgunakan kekayaan intelektual tersebut. Mungkin itu Pak Opik. Ya, terima kasih Ketua. Baik, itu tadi mungkin ya penjelasan dari Pak Opik, kemudian disambung dengan penjelasan dari Pak Edi selaku Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Lebak. Baik, selanjutnya terima kasih tadi Pak Haji sudah mengingatkan Pak Opik. Kemudian kita lanjutkan ke penanya yang selanjutnya, yaitu Pak Usman Mubarok. Kepada Pak Usman dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, saya Usman dari Cimarga. Ngobrol saja ya sedikit berbagai
berbagi pengalaman. Saya walaupun bukan guru kelas, tapi guru PAI, tapi sok ditahan gitu ya, sok ditahan, disuruh untuk mengerjakan aplikasi rapat ini. Biasalah guru agama tapi dilelece, tapi ai digawe nama sok ditah nomor hiji baik. Gitu kira. Jadinya punten. Curhat. Sekalian. Begini Pak Opik, punten. Ya, Pak. Ini pengalaman mengerjakan aplikasi rapot. Apakah kita yang kita webinarkan ini sudah dilingkan kepada Dapodik, karena kan yang kita kerjakan ada 2 tahun 3 tahun ini kan ngelinknya ke Dapodik. Ketika Dapodik dibuka sama operator baru kita bisa mengerjakan aplikasi itu. Yang pertama. Yang kedua, ketika di dalam KD ada tuh KD ketika kita sesuaikan itu merah, kata-katanya merah semua Pak Opik. Dan itu kata Pak Samsudin itu kebetulan IN di Cimarga, solusinya sebagian kata-katanya dihilangkan. Nah, apakah di aplikasi ini ketika disesuaikan kata-katanya itu sudah sesuai sepadan dengan KD yang ada? Begitu Pak Opik. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Oke, izin menjawab. Tadi sudah saya paparkan sebelumnya bahwa produk Kemdikbudristek itu e-rapot, cuma satu doang Pak, e-rapot doang. Jadi Kemdikbudristek itu tidak mengeluarkan rapot alternatif, tidak ada rapot yang berbentuk Excel keluaran Kemdikbud. Semuanya itu yang berbentuk Excel itu buatan pribadi atau kelompok, yang ada yang gratis, ada yang berbayar gitu. Nah ini salah satunya itu. Ini bukan dari Kemdikbud, tapi ini adalah rapot alternatif. Kenapa disebut rapot alternatif? Karena ini tuh sebuah alternatif bagi sekolah yang belum menggunakan e-rapot. Kalau di sekolah Bapak misalnya sudah menggunakan e-rapot, berarti Bapak tidak harus menggunakan rapot alternatif ini, Pak. Ya. Seperti itu. Tapi untuk tampilan saya sangat menarik, Pak. Luar biasa. Mantap. Ya, Pak. Tampilan anak muda ya. Modern. Untuk tampilan lebih boleh sedikit tambahan lagi Pak. Ini tadi kata Pak Sahrul selaku kepala sekolah juga Bapak ya. Ya. Lebih mantap lagi dipatenkan Pak Ketua bisa mungkin koordinasi dengan Pak Kadis. Ini menurut saya secara tampilan saja sudah mantap. Terima kasih Pak. Menurut saya. Terus kalau disepadankan, disamaratakan, diseragamkan di Kabupaten Lebak, lebih mantap lagi itu. Nah itu. Dan lebih mantap lagi ketika webinarnya itu para kepala sekolah semua, karena nanti yang punya kewenangan di sekolah masing-masing kepala sekolah semua kira-kira topik seperti itu. Ya. Terima kasih masukannya Pak. Mudah-mudahan nih Pak Ketua Igi nih nanti ini bergerak gitu ya. Ya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usman ya atas sharing-sharingnya tadi. Dan untuk Bapak Ibu yang lain, kita masih ada waktu. Pak Opik, kita sampai jam berapa? 3.30 apa jam berapa? Iya, 15.30 ya. Yeah. Waktunya masih banyak, kalau sudah selesai ya nggak apa-apa kan. Ya siap. Ya Bapak Ibu, kita masih kan sudah ngerti semua ya, berarti berhasil gitu. Luar biasa Pak Opik. Kita masih punya waktu sekitar 30 menit lagi, 30 kurang lebih atau 20 menit lah. Sampai jelang 3.30, dan bagi Bapak Ibu yang masih ada hal-hal yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Baik, ini ada mungkin Pak Adi. Ya, Pak Edi. Ya, sedikit menambahkan. Sedikit menambahkan.
Insya Allah ini nanti kita akan tindak lanjuti kegiatan kita, termasuk juga aplikasi rapat ini Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan kita nanti pengurus dari IGI Kabupaten Lebak akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak terkait dengan aplikasi rapat ini. Mudah-mudahan bisa kegiatan berikutnya bisa lebih banyak lagi, lebih luas lagi seperti itu. Oke, baik Ketua. Kita lanjutkan ke penanya yang selanjutnya. Bu Nur tadi sudah bertanya ya, minta izin dulu untuk lanjut dulu Ibu ya ke penanya yang belum, yaitu ada Pak Wahyudin. Kepada Pak Wahyudin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten ke Pak Opik izin bertanya terkait masalah rombel. Kalau misalnya rombelnya lebih dari satu, kan di situ cuma ada satu ya, kelas 5 misalnya. Ada nggak pilihan supaya ada pembeda, misalnya 5A, 5B gitu tuh, biar ada pembeda. Untuk sementara belum ada ya Pak ya? Ya, untuk pembeda belum ada. Jadi kalau misalnya, ini kan saya share ya, sebentar ya. Saya share screen dulu. Ini kan aplikasi rapot ini maksimal data siswanya itu sebenarnya 60. Jadi kalau kita edit di sini 60, maka maksimalnya hanya 60 doang, itu nggak bisa 70 atau berapa. Kalau misalnya itu pembeda, misalnya kelas 5A atau kelas 5B, di sini belum ada gitu. Kalau mau ya berarti semua siswa dimasukin ke kelas yang sama, kelas 5 aja, nggak ada A dan B itu. Belum ada ke situ. Begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Opik. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Wahyudin. Dan tadi Ibu siapa tadi ya yang raise your hand terus menghilang lagi? Maka Bapak Ibu yang tadi sempat turun lagi. Pak Doni. Pak Doni ya? Oh iya Pak Doni. Oh iya Pak Doni. Maka Pak Doni untuk Pak Doni. Ya Pak, ini apa? Izin mau bertanya ini aja Pak, untuk mengurangi pekerjaan kepala sekolah juga, hasil rapotnya itu kan biasanya ada tanda tangan. Kasihan ke murid yang banyak, bisa nggak disisipkan tanda tangannya? Betul. Oke. Jadi ini kalau punya saya sih digituin ya Pak ya. Kalau punya saya digituin. Emang benar kalau banyak kan repot ya Pak ya. Iya kan itu Pak. Termasuknya gimana? Kan untuk 6 kelas juga, bahkan ada yang 5A, 5B itu yang kayak Ya, Pak Dida tadi. Ya itu harus custom, berarti mesen ditandatanganin. Soalnya kalau saya ngasih password sheet-nya ya, takut diacak-acak gitu, takut disalahgunain. Itu bisa mesen aja ke saya misalnya, Pak tolong kasihin tanda tangan, nanti saya buatkan khusus untuk SD gitu, untuk SD Bapak. Jadi aplikasinya custom gitu, ada tanda tangannya. Dan itu nggak boleh dibagikan ke orang lain, jadi passwordnya juga bisa custom gitu, bisa diubah passwordnya mau apa, nggak Kabupaten Lebak lagi gitu. Seperti itu Pak. Mantap Pak Doni, makasih. Oke, siap, makasih Pak. Siap. Ya, ada lagi Pak Doni, cukup? Para kepala sekolah gembira nih. Cukup Pak, cukup. Oke, siap. Ibu yang tadi, mangga silakan Ibu. Atau Ibu Nur Hasanah tadi ya, yang raise hand lagi, boleh? Langsung dinyalakan saja mikrofonnya. Dan tadi Bapak Ibu saya baca komen di kolom chat ya untuk tutorial. Nanti webinar ini akan kita upload ke channel IGI Lebak Official ya di YouTube. Nanti Ibu bisa browsing saja.
Dan silahkan di subscribe ya, di subrek lah kayak gitu. Bu Nur Hasanah ya, mangga Ibu. Subrek. Gak enak saya ngomong. Tutorial Pak Andi. Oh gimana? Oh ya, sok mangga. Mangga Ibu Nur Hasanah. Untuk menambahkan ini akan diserempakan semua se-Kabupaten Lebak atau gimana nanti? Kan sebentar lagi kan dibagi rapotnya ya. Cuma menghitung minggu. Ya. Gimana kira-kira? Ini niatnya mah Bu, niatnya sih pengen seperti itu. Cuman kami kan tidak punya kekuatan untuk itu. Yang punya kekuatan untuk itu kan dinas. Jadi sebenarnya ini aplikasi kalau mau diserentakkan se-kabupaten itu harus lewat dinas dulu, biar dinas yang menginstruksikan. Untuk sementara ini adalah awal dan ini juga termasuknya launchingnya gitu Bu. Gitu. Baru launching gitu. Iya. Memang saya juga agak ini dari kelas misalkan kelas 4A atau kelas 4B ada di situ tuh saya rada kendala ininya nih. Emang kalau yang B dimasukin ke A kenapa Bu? Atau dibedain gitu? Muncul sendiri gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya ada kelas 4A, kelas 4B, bikin aja 2 file gitu, bikin 2 file kelas 4A, kelas 4B. Jadi tetap beda gitu. Pastikan guru kelasnya juga beda. Ya masing-masing guru kelas aja. Cuman nggak ada A dan nggak ada B-nya. 4 dari kelas 4. Misalkan nih, satu kelas 25 orang. Terus mulai dari nomor 1 sampai 25 kelas A. 26 sampai 50 kelas B. Jadi biar si guru kelas A dulu yang isi rapot. Ya, bisa begitu, bisa juga dibikin 2 file. Jadi masing-masing guru aja gitu. Nomor 1 tetap kelas A, nomor 1 yang lainnya di file yang lainnya juga kelas B gitu. Nggak usah disambung dari kelas A gitu, Bu. Gitu. Iya. Tadi kan yang saya pahami seperti itu. Ya udah. Ya, tidak perlu disambung dari kelas A. Bisa di-copy filenya. Iya, paham ya, Pak. Iya. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang lainnya? Kita sudah makin dekat ke 3.30 nih ya. Sepertinya sesi webinar ini akan segera berakhir, tapi masih ada 15 menitan lagi. Silakan kalau misalkan sekiranya ada hal-hal yang tadi Pak Andi ada yang gimana Pak Opik? Ada yang nanya tutorial ya. Ada yang nanya tutorial. Sebenarnya saya udah bikin tutorialnya ya. Saya share screen nih. Tutorialnya di YouTube. YouTube ketik aja ini guru SD, nanti muncul tutorialnya. Ntar ya, ini agak lemot nih. Ini guru SD. Saya udah bikin tutorialnya. Oh iya. Nah, yang ini tutorial ya. Tutorial pengisian rapot. Nah, ini juga promosinya ini. Video promosinya. Ada suaranya nggak? Ini video promosinya. Kita lihat dulu video promosinya ya, bentar. Ya, makasih, silakan Pak Opik. Ya. Nah, itu promosinya. Tutorialnya ada di atasnya. Siap. Tadi Pak Opik ini guru SD ya channelnya ya? Iya. Ya, ini guru SD. Ya, maka nanti Bapak Ibu blognya juga ini guru SD. Astagfirullahaladzim. Kenapa Pak Opik?
Iya, enggak. Saya kaget. Ya, nanti Bapak Ibu silahkan kunjungi channel Ini Guru SD. Nanti di deskripsi sepertinya akan ada link blognya Pak Opik ya. Dan untuk webinar hari ini juga akan kita upload ke channel IG Lebak Official. Nanti silakan Ibu tonton ulang. Gimana? Masih ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan terkait? Sudah azan ya? Karena sudah mendekati 3.30, sepertinya sesi webinar hari ini kita cukupkan saja dulu Pak Opik ya. Pak Edi, gimana? Oke. Dan Bapak Ibu, saya yang menjadi host hari ini, mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Semoga apa yang tadi Pak Opik sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah dasar. Harapan saya sih Pak Opik dengan kreativitas yang tanpa batas itu tadi gitu ya, bisa nanti naik level ke untuk tingkat SLTP dan SLTA Pak Opik. Harapannya gitu ya. Dan Ketua, ada closing statement terakhir, mangga. Pak Edi. Terima kasih kepada terima kasih kepada Pak Opik yang sudah memaparkan terkait dengan aplikasi rapot yang luar biasa, perlu kita apresiasi bersama-sama, dan ini mudah-mudahan lebih cepat pengerjaannya dibandingkan aplikasi-aplikasi rapot yang sudah ada. Oleh karena itu kita pengurus IG Kabupaten Lebak akan terus mendorong ya terobosan ini, dan kita akan urus hak ciptanya ya supaya tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya sebatas di sini saja, ini hanya launching ya. Insya Allah nanti kita akan buka kembali pelatihan-pelatihan berikutnya ya di tahap kedua, tahap ketiga, supaya nanti seluruh guru SD ya ini bisa memanfaatkan aplikasi ini. Dan tentunya karena memang lewat Google Meet ataupun Zoom Meeting ini dibatasi dengan peserta ya supaya lebih kondusif, karena kalau terlalu banyak tidak akan kondusif. Karena itu kita akan bertahap terus dengan kegiatan ini, dan kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk menyampaikan terkait dengan aplikasi rapot ini. Mungkin itu Pak Andi, Pak Opik, terima kasih sudah menyampaikan materi ini, dan kepada seluruh peserta ya tetap semangat di akhir tahun ajaran ini, jaga kesehatan, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Insya Allah mudah-mudahan kita saling berbagi ya dalam kebaikan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Opik, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Baik, terima kasih Pak Andi. Saya juga ini belum menutup ya tadi. Ya. Saya akhir-akhir ini mau mengucapkan terima kasih kepada semuanya, terutama kepada IG Kabupaten Lebak yang sudah membantu acara ini gitu. Saya juga terima kasih kepada para peserta, juga terima kasih kepada Pak Haji Sahrul ya sebagai orang tua saya juga atas dukungannya. Mudah-mudahan harapan saya guru-guru di kita ya terutama di Lebak tidak lagi menitipkan pembuatan rapotnya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya aplikasi ini yang sudah dibuat sedemikian rupa, sudah mudah sekali, mudah-mudahan gurunya bikin sendiri gitu rapotnya. Itu harapan kami gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Opik ya. Terima kasih Pak Opik atas ilmunya. Ya Pak Haji. Is the best.
Mantap. Baik Bapak Ibu, akhirnya sampailah kita ke sesi akhir di webinar hari ini, dan saya yang bertugas menjadi host bersama rekan-rekan panitia. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih, dan saya tutup webinar ini dengan mari sama-sama kita tutup webinar ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya tutup dengan foto bareng dulu Pak Andi. Foto bareng. Oh, boleh, silakan Pak Edi. Besok. Udah dipoto. Udah. Oke, siap. Nanti share di grup Pak Edi ya, Pak Opik ya. Nyalakan dulu. Ya, siap. Oke, silakan. Ya, izin live ya, Pak Andi, Pak Ketua, Pak Opik. Udah, Pak Edi? Ya, oke, siap. Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.